Haleluya. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama dengan kami untuk menggali firman Tuhan secara berkala. Jika Bapak Ibu Saudara baru pertama kali untuk bersama-sama dengan kami mengikuti pembelajaran Alkitab kita secara berkala, saya berdoa Bapak Ibu Saudara bisa meluangkan waktu untuk bisa lihat kembali video-video kita yang lalu di playlist Back to Bible Indonesia untuk bisa belajar mulai dari awal di kitab Matius pasal yang pertama. Oke, kita akan lanjutkan. Kita sudah sampai di kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 sampai yang ke-27. LAI memberikan sebuah tema pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang saudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita ketahui bahwa kemarin orang-orang Herodian dan orang-orang Farisi datang kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan tentang apakah kita boleh membayar pajak. Kali ini mereka nampaknya memiliki sebuah kelompok yang baru yang memakai orang Saduki. Orang-orang Saduki ini memiliki sebuah pandangan dan doktrin bahwa tidak ada kebangkitan. Orang-orang Saduki ini berbeda dari orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi mempercayai tentang tradisi-tradisi, namun orang-orang Saduki ini percaya hanya kepada hukum Taurat Musa. Oleh karena itu ia mengajukan sebuah pertanyaan kepada Yesus tentang apa yang diajarkan Musa. Dari pertanyaan itu kita tahu bahwa ada 7 orang bersaudara yang beristrikan satu. Karena anak pertama meninggal tanpa meninggalkan anak. Musa memang mengajarkan dan menuliskan supaya mereka melakukannya dengan harapan bahwa saudaranya itu bisa meneruskan marga, meneruskan keturunan. Oleh karena itu diizinkan. Dan nampaknya orang Saduki dengan sangat cermat mencoba untuk menjebak Tuhan Yesus di depan umum tentang kebangkitan. Mereka berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan, namun mereka sengaja mempertanyakan ini tentang kebangkitan. Dan inilah jawaban Tuhan Yesus. Ayat yang ke-24 kita akan baca kembali. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat." Kita akan baca di ayat yang ke-27 dikatakan juga, "Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat."
Dari ayat perikop yang kita baca hari ini, kita dapati bahwa mereka atau orang-orang Saduki sedang hidup dalam kesesatan. Sebab Tuhan dengan jelas-jelas 2 kali berkata bahwa mereka adalah sesat. Ada 3 hal yang membuat mereka hidup dalam kesesatan. Kenapa Tuhan memberikan sebuah penyataan bahwa orang-orang Saduki ini adalah sesat? Yang pertama, mereka hidup dalam doktrin dan anggapan sendiri. Kita tahu bahwa Alkitab tidak pernah dihasilkan dari keinginan manusia, dari hikmat manusia, namun didorong oleh Roh untuk menuliskan. Jadi manakala setiap kita hidup menjalani kekristenan kita dengan patokan doktrin yang kita pegang dan kita anggap benar, orang-orang lain di luar dari doktrin kita anggap sebagai sebuah kesesatan, maka kita sama seperti orang-orang Saduki, menilai Tuhan Yesus hanya dari kacamata apa yang mereka anggap benar. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini sebuah peringatan buat setiap kita. Doktrin itu hanya sebuah pandangan yang diyakini sebagai sebuah kebenaran, yang dihasilkan bukan karena dorongan Tuhan, namun dorongan kehendak atau pendapat yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Jadi jangan biarkan kita hidup dalam doktrin, karena masing-masing gereja saya percaya memiliki sebuah doktrin yang berbeda-beda. Jika kita orang-orang percaya menjalani sebuah kehidupan hanya berdasarkan doktrin saja, maka kita akan kehilangan sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan menjadi sebuah perpecahan. Alkitab mencatat itu sebuah kesesatan. Mulai hari ini, jangan hidup berdasarkan apa yang kita anggap benar. Namun belajarlah firman Tuhan, galilah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pelajari lebih dalam mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, supaya kita boleh hidup dalam kebenaran. Kita tidak bisa hidup dari pengajaran, dari ayat-ayat yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran, namun kita mengabaikan sebuah ayat-ayat yang lain. Kita harus hidup dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan apa yang menurut pikiran kita. Semakin pintar kita, semakin berhikmat kita bisa membuat doktrin-doktrin yang baru yang akan bisa mendorong orang lain hidup dalam doktrin itu, sehingga kita terjebak dalam kesesatan, menganggap bahwa pemikiran kita adalah sebuah pemikiran yang benar. Berapa banyak dari setiap kita, gereja-gereja, sinode-sinode memiliki sebuah pemahaman dan doktrin yang berbeda-beda. Itu lahir karena pemikiran dari sebuah kelompok golongan yang dianggapnya sebagai sebuah kebenaran. Apa jadinya jika sebuah gereja tertentu menganggap bahwa apa yang mereka yakini adalah sebuah kebenaran? Bukankah gereja itu akan melihat gereja lain bukan hidup dalam kebenaran? Munculnya sinode-sinode baru itu adalah dampak dari sebuah kehidupan kekristenan yang didorong karena hidup dalam doktrin dan pendapatnya sendiri. Janganlah sesat, hiduplah dari firman Tuhan. Hal yang kedua, kenapa Tuhan berkata bahwa orang Saduki adalah sesat? Ayat 24 berkata, jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci. Ketidakmengertian kita tentang kitab suci membuat setiap kita tidak mengerti secara menyeluruh, secara benar sebuah kebenaran yang datang daripada Tuhan. Kita hanya hidup dari apa yang kita anggap benar dan mengabaikan semua yang lain. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, supaya kita terhindar dari kesesatan, kita perlu menggali, merenungkan, belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, supaya setiap kita mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Tidak cukup kita hanya mengerti dari satu kitab yang kita kuasai.
dan menganggap bahwa kitab itu sebagai sebuah kebenaran. Dengan mengerti seluruh kebenaran, maka kita akan terhindar dari kesesatan. Benar, kita harus belajar seluruh firman Tuhan supaya kita mengerti kitab suci. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama dengan Back to Bible Indonesia menggali secara berkala firman Tuhan per perikop dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita memulainya dari kitab Matius dan sekarang kita sudah sampai di kitab Markus. Oleh karena itu, saya mendorong sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama belajar firman Tuhan secara berkala supaya kita boleh mengerti isi firman Tuhan secara seksama. Hal yang ketiga, kenapa Tuhan bilang bahwa mereka sesat? Karena mereka tidak mengerti tentang kuasa Allah. Dikatakan ini, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Mereka membatasi kuasa Allah yang hidup. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak punya otoritas untuk membangkitkan orang mati. Tuhan menyimak dari apa yang mereka percayai, yaitu kitab Taurat, dengan berkata bahwa Tuhan itu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini bukan berarti bahwa Tuhan itu Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Rohnya hidup. Roh kita hidup, dan nanti waktu kita meninggal kita akan kembali kepada Bapa, hidup dalam kekekalan. Tuhan berkuasa. Oleh karena itu jangan batasi kuasa Tuhan. Waktu kita menjalani sebuah kehidupan dengan hidup membatasi kuasa Tuhan, maka kita bisa tersesat. Ia sanggup untuk menyembuhkan hari ini. Tidak hanya waktu Alkitab ini ditulis, sekarang ia sanggup, kuasanya tidak berubah. Ia bisa menyembuhkan saudara yang sakit. Ia bisa melepaskan saudara yang terikat. Ia bisa mengusir setan daripadamu. Ia bisa menuntun kita kepada jalan yang benar. Ia bisa memberikan kelegaan. Ia masih terus mengerjakan damai sejahtera Tuhan. Ia masih terus bekerja untuk segala yang baik bagi setiap kita. Ia tetap mereka-rekakan sesuatu yang baik untuk kesejahteraan kita. Ia yang senantiasa menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Ia yang selalu membuat pagar pelindungan atas hidup kita. Tidak hanya waktu Yesus pernah melayani di dunia, tapi sekarang ia masih sanggup. Dulu waktu Tuhan Yesus meredakan badai, maka apakah kuasanya tidak berlaku sekarang? Tuhan tidak berubah. Sekarang ia masih tetap mampu mengerjakannya sebab ia Tuhan. Karena itu jangan batasi Tuhan, kuasa Tuhan dengan apa yang kita mampu pikirkan. Tuhan melampaui, jauh melampaui apa yang bisa kita pikirkan dan bayangkan. Alkitab mencatat apa yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau ia sudah berjanji dalam firman-Nya, maka itu akan terjadi atas hidup kita. 3 hal kita belajar. Yang pertama adalah jangan hidup berdasarkan apa yang kita anggap benar, karena itu akan membawa kita pada kesesatan. Yang kedua adalah mulai belajar untuk mengerti dengan menggali firman Tuhan. Ketidakmengertian kita akan kebenaran firman Tuhan akan membawa kita hidup dalam kesesatan. Yang ketiga adalah jangan batasi kuasa Tuhan, sebab Tuhan kita tidak terbatas. Ia masih sanggup melakukan perkara besar dan ajaib sekarang, sebab ia Tuhan. Ialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari ini kami boleh belajar firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh hidup dalam seluruh kebenaran-Mu. Jauhkan kami dari segala yang jahat, dari segala kesesatan. Pimpin langkah kami, tuntun Tuhan jalan-jalan kami. Sampai Tuhan dapati kami pulang ke rumah surga, kami tidak ditolak. Namun kami boleh hidup dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang mengalami pencobaan. Kami percaya
Engkau yang bersama dengan mereka dan memberikan jalan keluar buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.